Perkenalkan, kami dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, program studi pendidikan biologi semester 4. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pembelajaran. Di sini saya sebagai pemateri pertama, Hulda Lydia Luciana Kusula dengan NIM 22150025. Sel. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan sel? Sel ini merupakan unit dasar kehidupan yang membentuk semua makhluk hidup. Memahami struktur dan fungsi sel adalah kunci untuk memahami proses-proses biologis yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam tubuh kita sendiri. Struktur dasar sel. Nah, struktur dasar sel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu membran sel, sitoplasma, dan juga inti sel. Membran sel sendiri berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas materi masuk dan keluarnya sel. Yang kedua ada sitoplasma. Nah, sitoplasma adalah cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel sel. Nah, organel-organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma ini yaitu ada retikuloplasma, badan Golgi, dan juga ada beberapa jenis organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Yang ketiga ada inti sel. Inti sel ini merupakan inti sel yang berisi DNA yang menyimpan informasi genetik untuk mengontrol aktivitas sel. Sebagai pemateri kedua, nah seperti yang sudah tadi dijelaskan pada awal, nah sel ini juga memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi yang pertama itu ada metabolisme. Nah, sel melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi dan mempertahankan hidupnya. Fungsi kedua dari sel itu adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana sel tumbuh dan membelah untuk membentuk jaringan dan organ dalam organisme. Yang ketiga itu ada respon terhadap lingkungan, di mana sel dapat menanggapi perubahan dalam lingkungannya dan menyesuaikan diri. Kita masuk pada jenis-jenis sel. Nah, di sini terdapat 4 jenis sel, yaitu yang pertama ada sel prokaryotik, sel eukaryotik, sel tumbuhan, dan juga yang terakhir itu ada sel hewan. Nah, sel prokaryotik ini merupakan sel tidak memiliki membran inti dan organel yang terlindung seperti bakteri. Sementara itu, sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti dan organel terlindung seperti sel hewan dan tumbuhan. Ketiga itu ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan ini memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola yang membedakannya dari sel hewan. Keempat itu ada sel hewan. Nah, sel hewan ini tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentrosom dan juga lisosom. Kita masuk pada proses metabolisme sel. Nah, proses metabolisme sel ini terjadi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama ada sintesis, ada ekskresi, dan juga ada respirasi. Nah, sintesis ini sel menggunakan energi untuk membuat molekul kompleks dari molekul sederhana. Nah, yang kedua itu ada proses metabolisme sel secara ekskresi, di mana sel membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan keluar dari tubuh. Dan yang ketiga itu ada proses metabolisme respirasi, di mana sel mengubah nutrien menjadi energi kimia yang dapat digunakan oleh sel. Berikut perkenalkan, nama saya Jayati Hindoro. Saya adalah pemateri ketiga. Kita langsung saja pada reproduksi sel. Nah, di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada pembelahan sel. Nah, di mana sel membelah diri menjadi 2 atau lebih sel baru yang identik secara genetik. Yang ketiga yaitu ada mitosis, di mana pembelahan sel secara aseksual untuk menghasilkan sel-sel yang identik. Yang ketiga itu ada meiosis, di mana pembelahan sel secara seksual untuk menghasilkan sel-sel gamet yang berbeda secara genetik. Kita masuk pada aplikasi teknologi sel. Ada 4 macam. Yang pertama itu ada kultur
sel dalam laboratorium untuk meneliti dan memproduksi obat-obatan. Yang kedua itu ada sel punca, di mana sel punca dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel berguna untuk terapi sel. Yang ketiga itu ada kekayaan genetika, di mana memanipulasi DNA sel untuk menghasilkan organisme dengan sifat yang diinginkan. Yang terakhir itu ada biobahan bakar, di mana sel mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk memproduksi bahan bakar hayati. Kita masuk pada kesimpulan. Sel merupakan unit dasar kehidupan yang memiliki struktur, fungsi, dan karakteristik yang unik. Memahami sel sangat penting dalam berbagai bidang, mulai dari bidang biologi, kedokteran, hingga teknologi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Shalom.